KKN atau kuliah kerja nyata merupakan manifestasi dari nilai-nilai leluhur Tridharma perguruan tinggi yang diwujudkan dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ilmu pengetahuan yang mereka tekuni masing-masing. Kami dari tim 1 KKN Undip 2023-2024 Desa Gumelam, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang dimulai. Hai, aku Soko Waji Pangestu, biasa dipanggil Aji, mahasiswa Teknik Sipil 2020. Di sini saya sebagai Kordes Desa Gumelam. Kita berangkat dari Undip tanggal 4 Januari 2024 sekitar pukul 11 siang. Hingga perjalanan menempuh waktu sekitar 1,5 jam dan tepat jam 1 kita sampai di Desa Gumelam. Untuk anggota tim KKN Desa Gumelam, yaitu ada 4 cewek dan 4 cowok. Di antaranya adalah Halo teman-teman, aku Rido Ogriva, bisa dipanggil Rido. Dari jurusan Bahasa dan Kebudayaan Jepang, angkatan 2020, aku di sini sebagai wakil koordinator desa. Halo, kenalin aku Salsa dari jurusan Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur. Halo, aku Amara dari program studi akuntansi angkatan 2020 Universitas Diponegoro. Halo, perkenalkan nama aku Fani, aku dari Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota. Nama aku Dio dari jurusan Kesehatan Masyarakat. Halo, perkenalkan namaku Ade Cahyo Priyotomo dari jurusan Teknik Industri. Halo, sebelumnya kenalin, aku Muhammad Bilal, bisa dipanggil Bilal dari Teknik Mesin angkatan 2020. Desa Gumelam merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang. Desa ini memiliki 7 dusun, di antaranya Mayakerten, Tajan, Banter, Cetis, Jemusan, Gumelam Wetan, dan Gumelam Kulon. Desa ini memiliki sekitar 400 kartu keluarga yang terdata di kantor Balai Desa Gumelam. Warga Desa Gumelam sendiri mayoritas berprofesi sebagai petani, dengan komoditas utama seperti bunga mawar, kubis, cabai, jamur, dan selada. Salah satu potensi yang dimiliki oleh Desa Gumelam adalah tempat wisata yang baru saja selesai dibangun, yakni Embung Gumelam. Embung Gumelam normalnya menampung sekitar 13.000 meter kubik air di dalamnya. Air ini digunakan oleh masyarakat sebagai konservasi, air baku, dan suplai irigasi bagi pertanian Desa Gumelam. Tidak jarang juga, embung ini digunakan sebagai tempat pemancingan bagi warga sekitar Pakis. terkait kondisi masyarakat Desa Gumelam. Yang pertama, masyarakatnya tentu baik dan sangat welcome kepada kami. Dan juga yang kedua, di Desa Gumelam sendiri terdapat berbagai potensi wisata yang nantinya akan dikembangkan lebih lanjut lagi menjadi desa wisata Desa Gumelam. Menurutku, lingkungan di Desa Gumelam ini masih sangat asri dan hijau, serta banyak perkebunan di wilayah desa ini. Di Desa Gumelam tuh orangnya ramah-ramah banget, terus asik-asik juga, anak-anaknya lucu-lucu, gemas-gemas, terus di sini dingin banget, beda banget sama kayak di Semarang. Lingkungan sendiri Gumelam tuh masih asri banget dari pemandangannya dan alamnya, terus warganya tuh juga kekeluargaannya kuat banget antara satu sama lain, kayak mereka pada saling kenal nama dan kerjaannya lagi apa itu pada saling tahu. Terus kalau cuaca sendiri sini tuh dingin banget buat aku orang Semarang. Jadi di tim KKN Desa Gumelam ini terbagi menjadi 2 proker. Yang pertama proker mono, di mana proker tersebut dilaksanakan oleh masing-masing individu atau masing-masing mahasiswa sesuai bidang kemampuan masing-masing. Yang kedua adalah proker multi, di mana itu sebagai bentuk kolaborasi antara mahasiswa untuk membantu permasalahan di Desa Gumelam.
program mono yang pertama aku lakukan adalah aku bekerja sama dengan teman-temanku dalam mengerjakan bank sampah berkelanjutan, yang mana aku melakukan sebuah desain alat pencacah botol plastik. Yang kedua sendiri, program mono yang aku lakukan adalah aku memasang atau memfasilitasi reflektor guna meningkatkan keselamatan lalu lintas yang ada di Desa Gumelem. Untuk program mono aku, yang pertama itu ada mengenalkan menu makanan sehat kepada ibu-ibu wali murid di PAUD. Ini menu makanan sehatnya adalah supaya bisa mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak-anaknya. Terus yang kedua itu aku juga membantu mengedukasi kepada masyarakat terkait pentingnya bank sampah dan bahaya dalam membuang sampah sembarangan. Untuk program monoku ada dua. Yang pertama ada desain dan juga RAB bank sampah, terus yang kedua ada peta guna lahan. Nah, untuk kesulitannya itu sendiri ada di bagian bank sampahnya, karena sebelumnya dari aku tuh belum tahu luas lahannya berapa, jadi untuk mendesain masih banyak revisinya. Untuk program mono aku itu ada dua. Yang pertama aku membuat peta kerawanan bencana dan titik evakuasi gerakan tanah, kemudian membuat peta distribusi UMKM di Desa Gumelem. Untuk kesulitannya, terutama tuh kalau untuk mau membuat peta itu pasti dari data. Jadi dari internet dan juga data itu beberapa ada memiliki kesulitan dengan akses yang sulit, tapi bisa diatasi dengan mencari data yang sudah tersedia. Untuk program mono itu aku ada dua. Yang pertama itu mengenalkan menu makanan Jepang onigiri sebagai bekal makanan anak ke ibu-ibu wali murid di PAUD Kejora. Dan juga program monoku yang kedua itu mengenalkan sistem pengolahan sampah di Jepang sebagai komparasi. Jadi program mono aku di jurusan akuntansi itu ada dua. Yang pertama membantu buat pencatatan dan pembukuan administrasi di bank sampah, dan yang kedua itu ada menghitung harga pokok produksi untuk onigiri. Kesulitannya sebenarnya nggak ada sih yang sulit-sulit banget, cuman emang butuh koordinasi yang banyak sama beberapa pihak. Untuk program monoku yang pertama, aku membuat sebuah struktur organisasi untuk bank sampah desa. Sedangkan untuk program mono yang kedua, aku mendaftarkan UMKM pembibitan pada Dusun Noya Kerten ke dalam Google Maps. Untuk program monoku yaitu ada dua. Yang pertama perencanaan batas dusun dan juga RAP-nya. Yang kedua adalah perencanaan titik lampu baik biasa maupun menggunakan solar panel. Nah, untuk kesulitannya yaitu ada di pencarian titik-titik atau lokasi yang sekiranya membutuhkan lampu. Di situ saya harus mensurvei di Desa Gumelem. Multi aku sendiri yang pertama adalah SBB MTS, di mana SBB MTS yaitu program titipan dari Bapeda Magelang untuk mendata kondisi keluarga dan kondisi pendidikan keluarga. Yang kedua adalah bank sampah, di mana saya berkontribusi untuk mensurvei lahan dan juga bahan material bangunan bank sampah. Sini mau KKN, saya terima dengan lapang dada, dengan tangan terbuka. Gitu. Nah, terus yang mriki sampean kabeh wis tau matur, wis tau ngomong. Dadi sampeyan KKN iki teko gawe sing kepenak. Gitu. Gawe sing kepenak wong jenenge wong arep KKN itu mau pindah tempat aja itu berarti wis sagawean. Wis sagawean sampean pertama arep kenal karo lingkungan, iya ora? Sagawean to? Perasaan orang, iya ora? Sepipindo mungkin jenengan arep ibarat iki gawe program-program yang digawa dengan sekolah kampus no bisa, iya toh? Terus tak nih apa ya semangat, ini rasa dipikir sih penting kerasa dhisik, program ini kan tetap menyusun. Nek program ini sih urung rasa, nah ini tetap langsung dalam program, iya ora? Nah ibaratnya di kerasa dhisik dan program, mungkin program itu akan berkelanjutan, ya toh? Tidak cuma dibatasi selama 35 hari itu program sampean ini iso mampu atau iso kanggo kan mesti, tapi itu sama kayak buka jalan baik, dan nanti programnya kan tetap berjalan dengan sendirinya tuh. Jadi harus matur sama nek kekerasan berdiri rampung, ya toh? Dalam waktu 1 bulan itu kan waktu yang tidak lama, waktu yang sebentar. Kekerasan tapi tidak apa-apa, memang itu aturan. Yang penting sampai mau gini, saya pengalaman
sampean selama sampean hidup sekali hidup itu mungkin kakaknya cuma sekali itu ya. Ya lo nggak mungkin sampean bisa punya mereka enggak. Nah itu berarti singgi kenangan. Nah kenangannya apa ya wis pas neng kene iso ngopo kenal sopo bahasa itu dengan iso nilai program apa itu biar buat kenangan sampean sampean iso nyambut gawe ya lo iso gawe mapan ya lo iso sudah berkeluarga mungkin sudah menjadi orang yang sukses. Saya doakan menjadi orang yang sukses. Amin, ya. amin, amin. Mungkin akan menjadi kenangan. Waktu muda dulu saya kuliah di Undip, KKN di Desa Gumulem, Kecamatan Tagis, Kabupaten Magelang, itu jangan dilupakan. Dan mungkin sampean pas liwat daerah sini, ya toh mampir, selalu terbuka pintu saya. Betul ya? Jadi wong seduluran ini aja mikir ketemu sepisan dari sedulur, ya sedulur lawase. Kunci kita kan gitu, ya toh? Kita orang Jawa, jadi kita tetap mencari saudara yang sebanyak-banyaknya. Di sini saya sebagai kepala desa Gumulem tidak bisa memberikan apa-apa kepada jenengan semua, ya toh? Cuma bisa memberikan doa, moga-moga jenengan sedaya jadi orang yang sukses. Oke? Kesan selama tinggal di Desa Gumulem ini menurutku desa ini sangat nyaman dan sejuk. Sedangkan pesan untuk warga desa, semoga warga Desa Gumulem semakin sejahtera. Untuk kesannya selama ber-KKN di Desa Gumulem ini, yang pertama aku bisa jadi lebih akrab sama anak-anak, terus aku bisa lebih berbaur sama ibu-ibu di sini, terus mengikuti kegiatan-kegiatan bersama di desa, mengikuti pengajian, dan juga untuk pesannya itu aku harap Desa Gumulem semakin berkembang dan semakin maju. Untuk kesan dan pesan Desa Gumulem, untuk kesannya itu orangnya ramah-ramah banget. Sedangkan untuk pesannya itu semoga Desa Gumulem semakin maju, semakin jaya, semakin sejahtera. Untuk kesannya KKN di sini tuh nyaman, seru, dan senang juga bisa ber-KKN di sini. Buat pesennya cuma mau bilang makasih karena masyarakat desa udah menerima kami dengan segala kekurangan kami. Kesan dan pesan selama ada di Desa Gumulem, kesannya sangat asyik bisa berada di Desa Gumulem, dan pesannya semoga warga-warga di Gumulem dapat sehat selalu. Kesan dan pesan buat Desa Gumulem, kesannya itu orang-orangnya baik, ramah, terus happy banget di sini. Pesannya semoga Desa Gumulem semakin berkembang. Kesan-pesan aku selama KKN di Desa Gumulem, yang pertama untuk kesannya masyarakatnya dapat diajak bekerjasama untuk mensukseskan proker-proker KKN kami, dan pesannya semoga Desa Gumulem menjadi desa yang lebih maju dan juga lebih mengayomi bagi masyarakat warga Desa Gumulem. Buat pesan dan kesan, aku sebelumnya berterima kasih kepada warga Desa Gumulem dan perangkat desa yang sudah mau menerima kami dengan baik, dan juga kami memohon maaf kalau kami selama 3 bulan lebih di sini kurang dalam melakukan pengabdian, baik itu di masyarakat atau mungkin program kami yang dirasa kurang. Sekali lagi aku mohon maaf dan kami berterima kasih. Kalau dari aku pribadi, aku harap Desa Gumulem semakin maju seiring berjalannya zaman dan waktu. Sekian. Aku Amara, mewakili teman-teman dari tim 1 KKN Undip 2023-2024 Desa Gumulem, izin pamit. Sampai bertemu lagi, Desa Gumulem.